Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjutkan materinya masih tentang matriks. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai eh, penerapan matriks pada persamaan linear. Oke, apa yang akan kita pelajari? Nah, jadi pada penerapan matriks ada dua langkah yang bisa kita coba. Pertama dengan pendekatan inverse, ya, kemudian dengan aturan Cramer. Nah, ada beberapa langkah yang mesti kita coba untuk menyelesaikan persamaan linear dengan menggunakan konsep inverse. Nah, pertama yaitu mengubah bentuk persamaan linear ya. Nah, yang tadinya bentuk persamaan linear bentuk umum, nah kita rubah ke dalam bentuk matriks. Nah, di sini kalau misalkan kita perhatikan, nah kalau kita mau kita rubah ke dalam bentuk matriks, maka nah ini kan sebetulnya AX tambah BY itu hasil perkalian antara matriks elemen A dan B dengan nah kolom matriks XY gitu. Nah, A dikali X ditambah B kali Y. Nah, yang elemennya itu satu letak dengan E. Gitu. Nah, kemudian kita bisa menggunakan konsep persamaan inverse yang ada di materi sebelumnya juga. Nah, dimana jika matriks A dikali X sama dengan B, maka X itu adalah hasil perkalian antara inverse A dengan B. Gitu. Nah, jika X kali A itu sama dengan B, maka inverse X matriks X itu sama dengan matriks B dikali inverse A ya. Oke. Selanjutnya nih contoh. Misalkan kita mau mencari persamaan linear dua variabel. Oke, dengan konsep matriks. Oke, nah seperti yang tadi disebutkan, langkah pertama kita rubah dulu ke dalam bentuk matriks. Nah, yang awalnya 3x min 4y sama dengan 5. Nah, kemudian 5x tambah 6y sama dengan 1. Kita rubah. Nah, ini. Nah, kita misalkan matriks 3, elemen 3, min 4, 5, dan 6 ini sebagai matriks A. Nah, XY-nya ini sebagai matriks X dan B-nya 5 dan elemen 1. Gitu. Nah, kemudian kita cari determinan A-nya ya. Nah, hasil perkalian silang antara 3 kali 6 dikurangi min 4 kali 5. Hasilnya 18, nah berarti 38. Nah, oke. Kemudian kita dapat menemukan inverse-nya. Oke, inverse A-nya itu berapa? Kan inverse A itu 1 per determinan A ya. Kemudian dikali dengan adjoint-nya. Gitu. Nah, di materi sebelumnya kita sudah belajar. Nah, kan tadi di persamaan sebelumnya kita udah pernah belajar bahwa X itu sama dengan A inverse dikali elemen B. Matriks B, sorry. Gitu. Nah, kalau misalkan di sini kita kalikan, nah, ya. Kemudian dikalikan lagi dengan elemen kolom 5 dan 1, maka kita menemukan hasilnya itu 17/9. Gitu. Nah, kalau misalkan kita cari lagi, nah ya, elemen yang di sini, kemudian kita kalikan dengan kolom yang 51, kita ketemu hasil negatif 11/19. Gitu. Nah, jadi bisa kita simpulkan hasil nilai X-nya itu 17/19 dan Y-nya itu min 11/9. Gitu. Itu langkah untuk menggunakan matriks untuk menyelesaikan persamaan linear.
Oke, nah yang kedua ada aturan Cramer. Nah, aturan Cramer langkah pertama masih sama dengan langkah sebelumnya, di mana kita perlu mengubah bentuk persamaan umum persamaan linear ke dalam bentuk matriks. Nah, jika A dikali X sama dengan B, maka nilai X1 itu, determinan A1 per determinan A. Gitu. Nah, X2-nya berapa? Nah, X2-nya itu misalkan Y ya. Berarti di sini Y gitu. Nah, kalau misalkan di variabel ketiganya itu ada lagi Z, berarti seterusnya itu Z gitu. A2, nah determinan A2 dibagi determinan A gitu. Nah, A1, A2 sampai AJ ini apa sih? Matriks yang didapat dengan mengganti elemen pada kolom J dari matriks A dengan elemen matriks B. Nah, jadi kalau kita punya matriks A-nya nih A, B, C, D. Oke, ini A, B, C, D. Nah, jadi kalau A1 berarti kan kita untuk mencari nilai X ya. Nah, ini berarti kita gantikan kolom pertama di sini ya. Kolom pertama di sini dengan elemen yang ada di kolom matriks B. Berarti AC di sini kita gantikan dengan EF. Nah, kemudian kita bentuk matriksnya dan kita cari determinannya. Oke, berarti kalau A2, nah A2 berarti kolom kedua di matriks A ya. Nah, misalkan ini matriks A, kolom kedua di matriks A, BD-nya ini kita gantikan dengan elemen E dan F. Gitu. Nah, dan seterusnya. Kalau misalkan ada 3 berarti ada 3. Oke, untuk lebih memahami kita coba ke contoh yang sederhana dulu. Nah, ini masih persamaan yang tadi. Coba kita gunakan aturan Cramer. Nah, jadi langkah pertama masih sama, yaitu mengubah ke dalam bentuk matriksnya dulu. Nah, kemudian kita cari determinan A, nah A1 dan A2. Nah, A1, determinan A. Nah, berarti 3, min 4, 5, dan 6 ini kita cari determinannya. Kali silang. Silangnya 38. Oke, nah kemudian kalau misalkan A1 berarti kita ganti elemen di kolom pertama matriks A ya dengan elemen di kolom matriks B. Berarti 3 sama 5 ini kita ganti jadi 5 sama 1. Gitu, nanti ketemu matriks A1-nya 5, min 4, dan 16. Kita cari determinannya. Nah, kemudian ketemu dari 34. Nah, 34 ini dari mana? Dari 5 kali 6 ya, dikurangi 1 kali min 4. Gitu ya. Oke, nah A2 pun begitu ya. Kita ganti baris kedua di sini, kolom kedua di matriks A dengan elemen di kolom matriks B. Nah, nanti kita cari determinannya ya. Nah, kita ganti min 4 sama 6 ini dengan 5 dan 1. Nah, kemudian kita cari determinannya. Nah, untuk mencari nilai X-nya tadi, berarti kalau kita cari nilai X berarti kita gunakan A1 ya. Kalau nilai Y berarti kita gunakan A2. Kita cari perbandingan. Gitu. Nah, kalau misalkan sudah ketemu berarti A1-nya kita sudah ketemu 34 per 38, sederhanakan. Nah, ini juga sama, sederhanakan. Nah, hasilnya 17 per 19 untuk X ya. Oke, dan Y itu min 11 per 19. Nah, hasilnya sama seperti yang sebelumnya ya. Oke, contoh 3. Nah, kalau yang ini dia menggunakan persamaan linear 3 variabel.
Nah, sebetulnya ini bisa kita gunakan juga aturan inverse. Silakan kalian mau nyoba yang berapa, cara yang mana gitu ya. Oke, kalau misalkan kita gunakan aturan yang Cramer, nah pertama ya seperti biasa, kita rubah dulu ke dalam bentuk matriksnya gitu. Jadi matriksnya kan ini elemennya order 3 kali 3. Nah, berarti di sini sampai Z kan gitu. Nah, kemudian kita cari nilai determinannya. Determinan A berarti determinan yang mulai dari elemen 50 sampai elemen 30. Nah, kalau kita cari determinan order 3 kali 3 boleh pakai aturan minor cofactor atau metode Sarus. Nah, lebih sederhana sih pakai metode Sarus ya, biasa ya. Nah, kita gunakan dua elemen 15 ini gitu. Nanti ketemu hasilnya min 100. Nah, A1 tadi seperti yang sudah diajarkan di yang dua variabel. Itu ketika kita nyari A1 berarti elemen pertama di sini kita gantikan dengan elemen di kolom matriks B. Jadi kan ini matriks A, ini matriks X, ini matriks B ya. Nah, A2 juga sama, kita gantikan dengan yang kolom matriks X. Nah, A3 juga sama. Nah, kita cari determinannya dengan metode Sarus, nanti ketemu hasilnya min 300, min 100 dan ini min 200 ya. Oke, ini min 200. Oke. Kita lanjut. Oke, ini kalau misalkan sudah ketemu, kita cari nilai X-nya gitu ya. A1 untuk nilai X. Sorry, ini A2 ya. Ini A3. Nah, ini A2 yang di sini kita pakainya A2. Nah, ini untuk A3. Oke, nanti ketemu hasilnya 3, 1, 2 ya. Oke, terima kasih. Ini aktivitas tambahannya. Silahkan pilih mana saja yang bisa dikerjakan. Nah, ini aktivitas tambahan boleh dikerjakan, boleh tidak. Tapi yang mengerjakan ada nilai tambahan ya. Oke, ini kode daringnya yaitu add join. Nah, I-nya ke Bapak ganti 1. Silahkan isi kalau misalkan bisa mengakses video yang Bapak buat. Oke, terima kasih. Kalau ada pertanyaan umum apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.